Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali dengan saya Wiji Susulawati pada konsep dan teknik penilaian, dan ini merupakan hasil dari pelatihan daring penyusunan soal ujian daring pada tanggal 28 April sampai dengan 14 Mei 2020 yang diselenggarakan oleh LP3 TK KPTK, dan ini direkam oleh aplikasi Camtasia. Nah, untuk penilaian hasil belajar, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu informasi hasil belajar diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data. Selanjutnya, digunakan teknik, instrumen, dan sumber yang tepat untuk melihat perkembangan pembelajaran dan menyimpulkan hasil belajar peserta didik oleh pendidik atau guru, satuan pendidikan, dan pemerintah. Adapun pendekatan penilaian ada 3. Yang pertama adalah assessment of learning, yaitu penilaian setelah proses pembelajaran selesai. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, dan yang ketiga adalah assessment as learning dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Prinsip penilaian harus valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Lingkup dan teknik penilaian ada 3 unsur, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap, KI1 berupa spiritual dan KI2 berupa sosial, yang instrumennya dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Yang kedua, pengetahuan atau KI3 merupakan integrasi dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Instrumen yang digunakan dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk KI4 atau keterampilan, instrumen yang digunakan dapat berupa penilaian kinerja, proyek, dan portofolio. Teknik penilaian yang pertama adalah penilaian sikap, yang terdiri dari spiritual dan sosial. Penilaian sikap terdiri dari unsur utama dan penunjang. Unsur utama dilakukan oleh guru kelas ataupun guru mata pelajaran, terutama mata pelajaran agama dan PJOK, yang dilakukan dengan observasi pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dan unsur penunjangnya dapat berupa penilaian diri dan penilaian antar teman. Diperlukan guru untuk konfirmasi. Teknik penilaian dapat melalui wawancara atau catatan anekdot, atau juga catatan kejadian tertentu, atau juga hasil observasi dirangkum oleh guru kelas yang menjadi deskripsi dan bukan angka atau skala. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Pada KI3 ini terdiri dari dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Dimensi pengetahuannya terdiri dari faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Proses kognitifnya ada 6 tahapan, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Prosedur penilaian pengetahuan yang pertama adalah penyusunan perencanaan, yang kedua pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga pelaksanaan penilaian, yang keempat pengolahan dan pelaporan, dan yang kelima adalah pemanfaatan hasil penilaian. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan ada 3 aspek yang bisa diukur. Yang pertama adalah penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian kinerja, peserta didik mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuannya pada berbagai konteks dan sesuai dengan kriteria. Dilakukan pada produk atau proses atau praktek. Untuk penilaian proyek, rangkaiannya meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan.
1. Pengelolaan. 2. Relevansi. 3. Keaslian. Dan yang keempat, inovasi serta kreativitas. Pada penilaian portofolio, dinilai oleh peserta didik bersama-sama dengan pendidik. Portofolio merupakan hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Portofolio diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan orang tua sebagai bukti autentik. Teknik penilaian pengetahuan. Ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Pada tes tertulis, bisa berupa instrumen pilihan ganda, benar atau salah, iya atau tidak, menjodohkan, isian, dan uraian. Sementara untuk tes lisan, dapat berupa pertanyaan, perintah, kuis, tanya jawab, dan lain-lain. Sementara untuk penugasan, dapat tugas itu sebagai tugas individu atau kelompok, baik dilakukan di sekolah, rumah, ataupun di luar sekolah. Pengembangan instrumen teks tertulis. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah memeriksa KD dan indikator. Kemudian menentukan tujuan. Setelah itu menyusun kisi-kisi sesuai kompetensi dasar. Yang keempat, menulis soal. Kemudian menyusun pedoman penskoran. Dan yang terakhir adalah telaah dan revisi. Pada saat memeriksa KD dan indikator, KD dan indikator biasanya sudah tercantum dalam RTP. Indikator untuk KD tertentu sebaiknya ditingkatkan. Menetapkan kata kerja operasional yang lebih tinggi dari rumusan KD. Tidak semua KD dapat dan perlu ditingkatkan. Pada tahapan menentukan tujuan tes itu dicapai untuk apa? Yang pertama, apakah untuk keperluan mengetahui capaian pembelajaran, ataukah untuk memperbaiki proses pembelajaran, ataukah untuk kedua-duanya? Nah, untuk menentukan tujuan tes hasil belajar dapat berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, ataupun penilaian akhir semester. Untuk penilaian harian, bertujuan untuk mengetahui capaian pembelajaran atau untuk memperbaiki proses pembelajaran secara formatif. Sedangkan pada penilaian tengah semester, bertujuan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara sumatif. Dan untuk penilaian akhir semester biasanya dilaksanakan setiap akhir semester untuk evaluasi sumatif. Pada tahap menyusun kisi-kisi sesuai kompetensi dasar, ada beberapa matrik identitas yang harus diisi, yaitu ada jenjang pendidikan, program atau jurusan, mata pelajaran, kurikulum, jumlah soal, KD, materi yang harus UKRK, indikator soal, nomor soal, dan bentuk soal. Kisi-kisi adalah spesifikasi yang memuat kriteria soal. Kisi-kisi memastikan butir-butir soal mewakili apa yang seharusnya diukur secara proporsional, dan kombinasi dimensi pengetahuan dan proses kognitif akan terwakili secara memadai. Nah, di sini syarat kisi-kisi yang baik adalah: pertama, mewakili isi kurikulum atau kompetensi. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Lantas, bagaimana langkah-langkah menyusun kisi-kisi ulangan semester? Nah, di sini ada tahap-tahapannya. Yang pertama adalah menentukan kompetensi dasar, memilih materi pokok, merumuskan indikator soal, menentukan level kognitif, dan akhirnya didapatlah kisi-kisi soal. Nah, untuk menentukan kompetensi dasar, KD itu merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. KD
Diidentifikasi materi yang akan diujikan dan dirumuskan indikator soalnya. Rumusan KD merujuk pada Permendikbud 37 tahun 2018. Nah, UKRK di sini dalam memilih topik pokok, materi pokok, itu ada urgensi, yaitu materi secara teoritis mutlak dikuasai siswa untuk mencapai kompetensi dasar. K adalah kontinuitas, artinya materi sebagai pendalaman dari materi sebelumnya. R, relevansi, artinya materi diperlukan untuk memahami materi pelajaran lain. Dan K, keterpakaian, artinya materi memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. UKRK dalam memilih materi pokok. Merumuskan indikator. Indikator soal sebagai pertanda atau indikasi pencapaian kompetensi. Indikator dikembangkan sesuai karakteristik peserta didik, kompetensi, mata pelajaran, dan satuan pendidikan. Nah, ada syarat indikator yang baik. Seperti apa? 1. Memuat ciri-ciri KD yang akan diukur. Yang kedua, memuat kata-kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berkaitan dengan materi atau bahan materi yang dipilih. Yang keempat, dapat dibuatkan soalnya. Nah, bagaimana cara merumuskan indikator soal? Di sini ada stimulus dan tanpa stimulus. Artinya, kalau tanpa stimulus berarti kosong. Kalau pada saat diberikan stimulus, stimulusnya dapat berupa wacana atau ilustrasi, tabel, grafik, diagram, kasus, dan gambar. Nah, satu stimulus dapat digunakan untuk beberapa butir soal. Bentuk soal pilihan ganda menggunakan kata kerja operasional. Bentuk soal uraian menggunakan satu atau lebih dari kata operasional. Jadi di sini bedanya bentuk soal pilihan ganda dan uraian. Jadi kalau pilihan ganda hanya menggunakan satu kata kerja operasional saja, namun pada soal uraian lebih dari satu ataupun dua kata kerja operasional. Untuk menentukan level kognitif, dimensi proses kognitif di sini dibedakan menjadi tiga, yaitu HOTS, MOTS, dan LOTS. Tapi biasanya yang digunakan adalah HOTS dan LOTS saja. Di sini untuk HOTS terdiri dari mengkreasi, mengevaluasi, dan menganalisis. Dari tingkatan yang paling bawah adalah menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan yang paling tinggi adalah mengkreasi. Itu termasuk dalam penalaran level kognitif 3 atau L3. Untuk menganalisis, cirinya adalah menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Kata kerja yang digunakan adalah membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, dan sebagainya. Untuk mengevaluasi, ciri-cirinya adalah mengambil keputusan sendiri, menggunakan kata kerja evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, dan lain sebagainya. Dan untuk mengkreasi, ciri-cirinya adalah mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Kata kerja yang digunakan biasanya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain sebagainya. Untuk MOTS, terdiri dari memahami dan mengaplikasi, yang termasuk aplikasi level kognitif 2. Untuk memahami, berarti cirinya menjelaskan ide atau konsep. Kata kerja yang digunakan menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan. Untuk mengaplikasi, menggunakan informasi pada domain berbeda. Kata kerjanya biasanya menggunakan, mengilustrasikan, mengoperasikan, dan sebagainya. LOTS adalah mengingat, termasuk pada pengetahuan dan pemahaman level kognitif 1 atau L1. Mengingat, cirinya adalah mengingat kembali. Kata kerja yang digunakan adalah mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan, dan menentukan. Dan ini sumber dari Anderson dan Crawford dari tahun 2001 dan Kustandik. Level kognitif C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 tadi dibagi menjadi 3 level. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman.
Karakteristik soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Yang kedua adalah aplikasi. Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lain. Nah, di sini yang ketiga adalah penalaran, termasuk Hobbes, menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan atau evaluasi, memprediksi atau refleksi, dan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Nah, berikut adalah contoh format kisi-kisi soal. Ada jenjang pendidikan, program jurusan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum yang digunakan, jumlah soal. Nah, catatan, format kisi-kisi dapat disesuaikan dengan tujuan tes. Jadi tujuan tesnya itu apakah untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, ataukah penilaian akhir semester, ataupun juga penilaian akhir tahun. Nah, yang kedua ini adalah contoh penulisan kisi-kisi. Yang dicontohkan di sini adalah untuk jenjang pendidikan SD atau MI, mata pelajaran IPA, kurikulum 2013. KD-nya 3.1 membandingkan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk kelas 6, materinya perkembangbiakan tumbuhan, level kognitifnya adalah L2, termasuk level aplikasi. Indikatornya adalah disajikan 4 gambar tumbuh-tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Nah, apabila disajikan begini, berarti ini sudah ada stimulus yang digunakan pada soal. Nomor 1 pilihan ganda, nomor 4 uraian. Jadi ini salah satu kisi penulisan yang digunakan untuk jenjang pendidikan SD pelajaran IPA. Nah, untuk format kartu pilihan ganda terdiri dari mata pelajaran, kelas atau semester, KD, materi, indikator soal, level kognitifnya, dan soal. Di bawahnya sudah terangkum juga kunci pendokumen penskoran, nomor soalnya nomor berapa, kuncinya atau kriteria jawaban seperti apa, dan skornya berapa. Keterangan harus ditunjukkan apakah soal itu termasuk Hobbes, alasannya kenapa. Nah, untuk menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. Soal tidak boleh menyinggung sara. Soal juga tidak boleh bermuatan politik, pornografi, kekerasan, promosi instansi, ataupun produk komersial. Penulis soal perlu memiliki pengetahuan tentang proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator soal. Jadi di sini alur yang bergaris merah itu kesesuaian indikator soal dengan materi yang hendak diukur yang mengacu pada kompetensi dasar. Alur yang berwarna biru adalah alur penulisan soal, dan yang bertanda hitam kesesuaian soal dengan indikator soal, materi, dan kompetensi. Jadi soal itu harus mengacu pada kompetensi dasarnya, materinya, dan indikator soal. Pada indikator soal harus melihat materi dan kompetensi dasarnya. Urutan untuk membuat soal dimulai dari kompetensi dasar, materi, indikator soal, hingga menjadi soal. Untuk menyusun pedoman pensyukuran, batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan penyekoran terhadap soal-soal berbentuk uraian objektif kalau dia berbentuk soal uraian. Kriteria-kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penyekoran terhadap soal-soal uraian non-objektif. Di sini ada 2 tipe pensyukuran uraian, jadi baik objektif maupun yang non-objektif. Telaah dan revisi. Baik soal pilihan ganda maupun IC atau uraian harus melewati telaah dan revisi. Telaah soal menguji mutu butir soal secara kualitatif.
memastikan setiap butir soal telah memenuhi kaidah baik itu materi, konstruksi, dan bahasa. Dan telah soal dilakukan oleh ahli materi dan ahli konstruksi. Soal dibedakan menjadi 3, apakah soalnya diterima, ditolak, ataupun direvisi. Soal diterima jika sesuai dengan kaidah penulisan soal. Kaidah penulisan soal ada 3, yaitu berdasarkan materinya, konstruksinya, dan bahasanya. Nah, untuk soal yang ditolak jika tidak sesuai dengan indikator. Jadi kalau ada soal yang tidak sesuai dengan indikator, otomatis soal ditolak. Nah, yang perlu direvisi soalnya adalah jika hanya memenuhi sebagian kaidah penulisan soal. Jadi untuk penulisan soal kaidahnya ada 3, barangkali yang dipenuhi hanya sebagiannya saja, tidak mencakup keseluruhan, maka soal boleh direvisi terlebih dahulu supaya soal bisa diterima dengan baik. Nah, untuk contoh format instrumen telaah soal, di sini tertulis nama pengembang soal, untuk mata pelajaran kelas berapa, peminatan apa. Nah, nanti diisi tanda silang pada kolom butir soal jika soal tersebut tidak memenuhi kaidah. Jadi butir soalnya rentangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti setiap aspek yang ditelaah kita berikan tanda silang untuk penelaahnya. Untuk materi, indikatornya apa saja? Yang pertama adalah soal harus sesuai dengan KD, soal harus sesuai dengan IPK, soal tidak boleh mengandung unsur sara, soal menggunakan stimulus, baik itu gambar, grafik, teks, visualisasi, dan sesuaikan dengan kehidupan nyata. Kemudian soal menggunakan stimulus yang imajinatif, soal menggunakan stimulus yang mendorong peserta didik melakukan sesuatu, soal mengukur level kognitif penalaran, dan jawaban tersirat pada stimulus. Untuk aspek telaah konstruksi, terdiri dari indikator rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai. Yang kedua, memuat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Yang ketiga, adanya pedoman kesyukuran atau rubrik untuk soal IC sesuai dengan kriteria atau kalimat yang mengandung kata kunci. Yang keempat, gambar atau grafik, tabel, diagram, atau sejenisnya jelas dan berfungsi. Yang kelima, butir soal tidak tergantung pada jawaban lain. Yang ketiga adalah aspek bahasa. Indikator yang diperhatikan yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat yang komunikatif. Demikian paparan dari materi yang pernah saya terima pada saat pelatihan daring penyusunan soal ujian daring di LP3TK KP3. Semoga ini bermanfaat. Ada kesalahan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.